Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini berdua, saya Imam Herianto dan rekan saya Ahmad Nugroho akan memberikan materi di lab komputer ya. Jadi lab komputer ini salah satu kegiatan di kampus. Intinya adalah untuk membantu mahasiswa dalam bidang komputer. Lab komputer akan fokus pada pengolahan data. Pengolahan datanya lebih spesifik lagi menggunakan tools SPSS, dan yang keduanya adalah Microsoft Office. Nah, Microsoft Office dan SPSS ini akan dipadukan menjadi satu dalam lab komputer. Nanti kami berdua di sini, saya dan Pak Ahmad, akan secara bergantian untuk memberikan wawasan, terus nanti juga konsep, dan yang lebih detail lagi implementasi detailnya seperti apa di dalam melakukan pengolahan data dan penulisan skripsi. Secara global dibagi menjadi dua bagian di sini, yaitu Microsoft Office. Microsoft Office itu di sini konteksnya di lab komputer ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam penulisan skripsi. Jadi Office di sini fokusnya di Word, Excel, dan sedikit PowerPoint. Nah, Word dan Excel ini untuk membuat bagaimana sih cara membuat skripsi dari mulai cover sampai ke daftar pustaka. Tentunya menu-menu apa saja yang akan dipelajari di sini, baik Word, Excel maupun presentasi. Goalnya adalah bagaimana cara membuat skripsi yang benar, tata aturannya seperti apa. Di menu-menu apa saja sih yang akan dibahas di Office, gitu ya. Ini secara globalnya, nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Yang keduanya adalah SPSS. SPSS-nya di sini fungsinya adalah untuk mengolah data. Jadi SPSS di sini untuk pengolahan data. Pengolahan data ini masuk kalau deskripsi untuk memenuhi di bab 4. Di bab 4 itu mulai ada data. Data di sini nanti ada secara garis besar ada dua. Ada data primer, ada data sekunder. Nah, nanti data primer dan data sekunder ataupun data sekunder, data primer diperoleh dari responden langsung melalui kuesioner, ya kita sebut sebagai data persepsi ya. Data persepsi. Yang keduanya adalah data sekunder. Data sekunder ya, namanya juga second ya. Sekunder artinya kita tidak mengolah. Perusahaan atau organisasi sudah mengolah, diberikan ke kita. Nah, ini dua hal yang berbeda. Pengolahan datanya juga akan berbeda pula. Nah, ini akan kita bahas. Tentunya nanti akan dipisah. Ini bagaimana sih mengolah data primer atau data persepsi, bagaimana cara mengolah data sekunder. Tapi pada intinya di SPSS ini adalah mengolah data, baik primer maupun sekunder untuk keperluan skripsi Anda. Bagaimana sih mengolah data dari awal? Dari awal itu dari kita membuat kuesioner. Tepatnya kuesioner sudah dibuat karena sudah ada Matlit ya, pelajaran mata kuliah Matlit itu sudah ada. Nah, ini melanjutkan dari sisi pengolahan data. Jadi berangkat dari kuesioner. Kuesioner nanti dibuat tabulasi kita isi. Di sini tabulasinya pakai Excel. Nanti Excel masuk SPSS, SPSS nanti diolah. Gitu.
dari mulai uji validitas, uji reliabilitas, terus yang lainnya, uji asumsi klasik, dan seterusnya sampai dengan pengolahan data. Pengolahan data di sini artinya ada dua sisi, ada deskriptif, ada verifikatif. Jadi nanti ada analisis ya di sini, ada analisis deskriptif dan analisis verifikatif untuk data persepsi ya. Nah, ini akan menjadi topik utama kita. Nanti akan diterangkan secara lebih detailnya oleh Pak Ahmad. Saya secara global bahwa SPSS ini adalah mengolah data. Data apa? Data yang telah diperoleh melalui satu survei, melalui satu biasanya kalau data persepsi berarti melalui kuesioner. Nah, kalau misalkan di keuangan atau akuntansi ya diperoleh dari perusahaan. Kita minta perusahaan atau boleh jadi yang keuangan dari BI ya, Bursa Efek Indonesia itu ada data. Artinya sudah diberikan data. Ini data silahkan diolah. Nah, itu juga nanti akan kita bahas. Mungkin akan di-split menjadi dua ya. Di situ ada data persepsi dan data sekunder. Atau data primer dan data sekunder. Goalnya data diolah, nanti dianalisis. Analisisnya nanti ada analisis deskriptif, ada analisis verifikatif. Bagaimana sih melakukan pengolahan data dari awal? Ya, dari mulai membuat tabulasi sampai analisis verifikatif, deskriptif dan verifikatif selesai. Topik utama di SPSS adalah itu di pengolahan data ya, pengolahan data menggunakan SPSS. Kita menggunakan SPSS karena kebanyakan di sini menggunakan SPSS, jadi secara umum mungkin 80% lebih SPSS lebih banyak digunakan dari tools yang lain. Meskipun dalam hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu SPSS sebenarnya kurang cocoknya ini mengambil presentasi yang banyak ya di sini ya. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Pak Ahmad. Apa sih kira-kira menu-menu apa saja di Office, Microsoft Office, terus di SPSS yang akan dibahas. Jadi tata cara atau sistematika penulisan menggunakan Word dan Excel tentunya. Terus yang keduanya adalah pengolahan data menggunakan SPSS. Detail-detailnya ya bukan detail sekali ya, artinya secara garis besarnya pointer apa saja yang akan dijelaskan dalam lab komputer ini akan dipraktekkan ya. Nanti akan diterangkan oleh Pak Ahmad. Namun sebelumnya di sini saya akan tekankan untuk lab komputer ini kita menggunakan Zoom, ada YouTube streaming, dan ada pula buku. Jadi mohon dengan sangat ketiganya atau kedua-duanya di sini ya, baik yang Zoom streaming ataupun Zoom dan buku itu akan sangat penting peranannya. Artinya begini, secara singkat begini ya. Kalau Anda punya buku dalam hal ini buku SPSS ya. SPSS karangan Imam Herianto, di situ ada itu untuk modul. Kalau Anda sudah punya terus Anda nggak mengikuti kuliah ini atau praktikum ini, Anda akan merasa kesulitan karena YouTube streaming ini justru akan membahas apa-apa yang tidak ada di buku. Dan sebaliknya, yang ada di buku itu bentuk detail daripada YouTube streaming. Jadi di YouTube streaming tidak mungkin akan menjelaskan secara detail karena waktu yang cukup terbatas ya. Artinya cukup terbatas untuk beberapa pertemuan di sini. Nah, detailnya ada di buku. Jadi YouTube streaming dan buku sama-sama pentingnya. Jadi tolong mohon perhatian, dua-duanya Anda harus mengikuti. Dua-duanya diperlukan, jangan salah satunya. Dan ini sudah dibentuk kelompok, tolong kelompok ini akan sangat
berarti jika kerjasama di antara teman-teman dalam satu kelompok bagus. Kalau kerjasamanya jelek nanti ya sulit ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Di sini Anda jangan mengandalkan hanya dari kami. Anda juga harus berusaha keras, ya, harus berusaha keras untuk belajar. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Itu secara konten ya, secara konten. Terus secara administrasi, administrasi di sini artinya ada kan di sini tercatat sebagai mahasiswa untuk kelas lab komputer. Ya, tentunya harus ada catatan bahwa Anda masuk, terus nanti Anda punya nilai, sertifikat, dan seterusnya. Nah, ini akan dikoordinir dengan menggunakan Google Classroom. Nanti akan kita buatkan kelas-kelasnya lebih ke arah administrasi khususnya untuk pengumpulan tugas, Ahmad ya. Jadi pengumpulan tugas, loh Pak, kok memberatkan sih Pak pakai tugas segala. Justru di sini untuk meringankan. Jadi inti dari lab komputer ini adalah untuk meringankan beban Anda dalam membuat skripsi. Dicicil satu persatu, mulai dari penulisan bab 1, 2, 3, seperti apa, mengolah data, seperti apa. Nah, itu nanti ada tugas-tugas, jadi per minggunya, setiap pertemuan ada tugas, sehingga diharapkan setelah selesai ini, tugas juga selesai, ya 70%, 80% skripsi Anda sudah selesai. Sudah selesai juga. Itu. Nanti silahkan Pak Ahmad untuk detailnya, Pak Ahmad. Office itu akan membahas apa saja, SPSS, path analysis dan seterusnya, mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ahmad. Silahkan, kita bergantian berdua. Nah, jadi kita secara bergantian berdua supaya Anda tidak bosan, kita juga tidak terlalu capek, tidak terlalu monoton, jadi kita discuss. Kadang-kadang saya ada yang lupa diisi oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad ada yang lupa diisi sama saya. Dan nanti juga ada Q&A, question and answer, nanti mekanismenya akan kita diskusikan. Silakan Pak Ahmad, apa-apa saja yang dibahas di MS Office kita untuk skripsi dan SPSS untuk pengolahan data skripsi ini. Waktu dipersilakan Pak Ahmad, silakan. Oke, Pak Imam, terima kasih kesempatannya. Yang pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang juga buat teman-teman dan selamat bergabung ya di kelas lab komputer ini gitu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Semoga puasa kalian lancar dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menyambung Pak Imam tadi, sedikit dijelaskan lagi bahwa posisi lab penelitian ini sebenarnya adalah kelanjutan dari MATLIB ya. Jadi lab komputer ini adalah lanjutan dari MATLIB. Di MATLIB kita belajar tentang metodologinya atau cara-cara untuk menemukan topik penelitian dan lain sebagainya. Di lab komputer ini kita akan belajar cara mengolah data penelitian. Nah, selain mengolah data penelitian, di sini juga di lab komputer ini kita diajarkan untuk membuat penyusunan atau menulis skripsi dengan susunan yang baik, dengan tata cara yang baik gitu. Makanya di lab komputer ini juga diajarkan Microsoft Office-nya. Nah, program Office yang utama yang kita pakai untuk penulisan skripsi itu pastinya adalah Microsoft Word kan gitu, untuk nulis skripsinya gitu. Nah, bahasan-bahasan yang dibahas di Microsoft Word itu kurang lebih adalah mengenai tata cara memilih font, ukuran font, terus kita juga ada ketentuan mengenai margin kertas, margin halaman. Berikut juga dengan nomor halaman, tata cara penomoran halaman nanti dijelaskan lebih lanjut di lab. Terus ketentuan spasi dan cara bikinnya seperti apa, cara membuat tabel, grafik, chart dan lain sebagainya. Terus cara membuat daftar pustaka yang sesuai dengan ketentuan gitu. Terus selanjutnya ada juga cara pembuatan headings. Headings itu penomoran bab dan sub-bab itu dinamakan headings gitu. Nah, fungsinya apa headings? Nanti untuk mempermudah kalian dalam penyusunan, dan itu akan mempermudah kalian juga dalam membuat daftar isi otomatis, atau di Word itu namanya automatic table of content. Itu dengan membuat headings kita akan lebih mudah.
Selain itu, Headings juga mempermudah kalian pada saat melakukan bimbingan, pada saat proses bimbingan skripsi yang sekarang pasti bimbingannya kebanyakan menggunakan online gitu. Jadi nanti teknisnya seperti apa akan kita jelaskan lebih lanjut di kelas lab komputer ini. Begitu juga dengan membuat daftar gambar, daftar tabel, daftar kelampiran, dan lain sebagainya. Untuk materi Office Microsoft Word kurang lebih seperti itu. Terus lanjut untuk materi Microsoft Excel. Kurang lebih yang pertama kalian lakukan setelah kalian menyebar kuesioner atau mengambil data penelitian, yang pertama kalian lakukan dengan menggunakan Excel adalah membuat tabulasi kuesioner. Nah, jadi tabulasinya itu tadi yang udah jelaskan Pak Imam, tabulasinya itu kita buat di Excel gitu untuk mempermudah. Kenapa nggak langsung di SPSS? Karena kalau kita ngerjain langsung di SPSS, kita susah untuk menentukan nilai average, nilai rata-rata, dan penyusunannya lebih rumit kalau di SPSS. Jadi yang kita kerjakan fixnya di Excel dulu, setelah fix di Excel baru kita pindahkan ke SPSS. Itu secara sistematika jauh lebih simple atau jauh lebih mudah. Yang pertama itu membuat tabulasi kuesioner, terus yang kedua adalah untuk penghitungan nilai deskriptif, kayak misalnya nilai total, nilai rata-rata, terus kriteria penilaian yang kayak misalnya contohnya secara rata-rata ada dalam kondisi baik, ada dalam kondisi cukup baik, dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Terus yang selanjutnya yang penting adalah penghitungan dengan olah data dengan penggunaan SPSS gitu. Kenapa pakai softwarenya SPSS? Karena betul tadi yang Pak Imam cerita bahwa SPSS adalah program yang paling common atau yang paling umum digunakan untuk pengolahan data. Karena kebanyakan kalian menggunakannya data primer sebenarnya di baik di konsentrasi manajemen pemasaran maupun di manajemen sumber daya manusia di MSDM. Di dua konsentrasi itu paling banyak menggunakan data primer. Jadi kalian lebih banyak nyebar kuesioner, lalu kita bikin tabulasinya, dan tabulasinya itu kita olah datanya gitu. Sedangkan di keuangan sebenarnya ada lain kayak misalnya econometric views ya atau EViews gitu. Itu untuk pengolahan data time series, itu data time series dan data panel itu lebih bagus sebenarnya pakai EViews gitu. Cuman itu jarang digunakan karena kebanyakan juga pakainya nggak pakai data panel tapi cukup data time series. Makanya lebih optimal mungkin kita menggunakannya SPSS gitu. Nah, untuk jenis-jenis data tadi yang data primer, data sekunder, terus ada secara bentuknya ada yang data cross section, ada data time series sama data panel. Itu juga nanti akan kami terangkan lebih lanjut. Apa sih data panel, apa sih data cross section, misalnya kayak gitu. Itu nanti akan kita terangkan lebih lanjut sambil perkuliahan labnya berjalan. Terus di SPSS itu apa aja yang kita kerjakan gitu. Nah, yang kita kerjakan adalah pengujian sesuai urutan metodologi penelitian atau sesuai urutan metode penelitian. Yang pertama, kita menguji dulu instrumen penelitian. Pengujian instrumen penelitian itu terdiri dari dua, karena pakai data primer. Pengujian instrumennya itu ada pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Pengujian validitas itu untuk apa? Terus pengujian reliabilitas itu untuk apa? Nanti kita terangkan seiring materi atau pertemuan materi tersebut gitu. Jadi lebih jelasnya nanti pada saat pertemuan materi. Terus yang kedua adalah analisis deskriptif penelitian untuk kita tahu bahwa kondisi variabel atau kondisi instrumen, jadi bisa tiga ya, bisa kondisi instrumen, bisa kondisi dimensi, bisa juga kondisi variabel penelitian. Itu kondisinya seperti apa? Gitu. Apakah dalam kondisi cukup baik, dan lain sebagainya gitu. Itu untuk pengujian deskriptif. Kenapa ada pengujian deskriptif? Nah, itu juga sesuai dengan urutan rumusan masalah yang sudah kalian bikin di bab 1 yang ada rumusan masalah penelitian di di proposal kalian ya, proposal kalian yang waktu ngerjain Madlit. Kalau ngerjain Madlitnya benar dengan catatan itu. Terus yang selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik penelitian. Pengujian asumsi klasik penelitian ini untuk nanti kita bagi dua. Ada yang untuk PET analisis. Kalau yang untuk PET analisis cukup pakai uji normalitas saja. Sedangkan untuk yang pakai metodenya regresi atau regresi linear berganda, itu kita pakainya 4. Ada pengujian normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikoliniaritas. Itu nama-namanya aneh dan mungkin kalian baru dengar,
masih bingung apa itu, penjelasannya nanti ada di perkuliahan sambil jalan. Terus yang terakhir di SPSS itu kita pengujian verifikatif. Pengujian verifikatif itu meliputi dua metode tadi. Ada yang pakai metodenya PET analysis, ada yang pakai regresi maupun regresi linear berganda. Itu nanti pengujiannya seperti apa, terus ada pengujian koefisien korelasi, pengujian koefisien determinasi, uji T, uji F, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas di perkuliahan. Kurang lebih materi perkuliahannya secara garis besar seperti itu. Nanti kalau ada tambahan lagi, kalau waktunya masih memungkinkan, mungkin kita isi dengan segmen-segmen kayak misalnya tambahan sisi medlit. Tambahan sisi medlit itu maksudnya adalah tambahan bagaimana perumusan topik permasalahan, bagaimana menambahkan ide-ide penelitian, dan lain sebagainya. Gitu. Maupun ada tambahan dari sisi persiapan presentasi skripsi. Persiapan presentasi skripsi itu bisa pakai kalau sempat waktunya mungkin nanti kita tambahkan dengan Microsoft PowerPoint. Gimana sih bikin presentasi yang bagus gitu, presentasi yang enak dilihat, presentasi yang nggak berantakan gitu kan. Nah selama ini kita banyak ngelihat presentasi kalian masih berantakan wujud-wujudnya gitu. Kurang lebih secara garis besar untuk materi Office, Microsoft Office, dan SPSS yang akan kita bahas di lab seperti itu. Saya kembalikan dulu ke Pak Imam. Monggo Pak Imam. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, mudah-mudahan ini sekilas info ini udah jelas ya Pak Ahmad ya. Saya kira sudah cukup jelas ini. Saya akan menambahkan sedikit tentang mekanisme Pak Ahmad di sini. Jadi mekanisme perkuliahan atau perpraktikuman ini. Mekanismenya kita akan mulai dari Office dulu Pak Ahmad ya. Iya. Di Office-nya akan membahas apa tadi? Office akan membahas tentang sistematika. Sistematika apa? Sistematika penulisan skripsi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku di di kampus sini gitu ya. Karena ada muatan lokal kadang-kadang kan ya. Nah, sini ada sistematika yang berlaku. Seperti apa sih? Tentunya tadi sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad bahwa ini adalah kelanjutan dari Medlit Pak Ahmad ya. Betul. Kelanjutan dari Medlit. Dengan kata lain, di Medlit Anda semua sudah mengumpulkan atau diberi tugas untuk membuat proposal penelitian. Di mana proposal penelitian ini terdiri atas bab 1, bab 2, dan bab 3. Tentunya ada cover ya di situ ya, ada cover, ada judul. Oke, dilengkapi juga dengan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, kita akan mulai dari sini. Jadi, bagaimana sih cara menulis yang benar, sistematika yang benar? Nah, caranya di sini mekanisme di praktikum ini kita mulai dari Office dulu. Dari Office, pertama nanti Anda kumpulkan tugas yang proposal Anda, Medlit ya, tugas Medlit Anda di GCR. Ini mekanismenya. Di Google Classroom, Anda pertama nanti akan mengumpulkan tugas Medlit Anda. Mau jelek, mau sedang, mau baik, itu enggak masalah, gitu ya. Karena konsentrasi kita adalah menata, justru akan menata. Jadi bagi yang tulisannya masih pabalata, gitu ya, gambarnya di situ masih berubah-ubah dan pokoknya tata aturannya nggak jelas, gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Justru di situ akan ada semacam before and after. Jadi sebelum kita mulai lab komputer ini seperti apa, filenya dikirimkan ke kami lewat Google Classroom di kelas masing-masing. Tahap berikutnya dari situ akan dibuat lebih rapi, lebih sistematis, ya lebih bagus tentunya ya, dan lebih terstruktur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pengalaman bertahun-tahun memegang lab ini, ternyata saya tadinya husnudon ke mahasiswa.
untuk Excel, untuk Word, PowerPoint, sudahlah, masa kayak gini nggak bisa. Ternyata dalam kenyataannya itu ya, tapi di bawah 10% ya. Ya, katakan 5% lah paling enggak. 5% orang yang benar menguasai ini untuk tugas akhir. Makanya nanti mekanismenya adalah tugas yang Medlit itu Pak Ahmad, apa namanya sih? Tugas proposal Pak ya? Proposal ya. Proposal ada cover, ada di situ ada bab 1, bab 2 dan bab 3 dikumpulkan ke kami lewat GCR. Nah, nanti itu dirapihkan. Cara merapihkannya gimana? Nanti akan dituntun oleh kami berdua. Gimana sih cara membuat cover? Bagaimana sih cara membuat daftar isi otomatis? Atau bukan daftar isi otomatis, pakainya supaya lebih rapi lagi pakai table, boleh. Terus nanti akan membuat heading. Ini sekedar ilustrasi aja. Heading itu ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan ini ke dosen pembimbingnya Pak Ahmad. Iya. Jadi cerita, Pak saya kemarin saya tunjukkan fungsi heading ini, ternyata dosen pembimbing senang. Jadi heading ini misalkan saya sebagai dosen pembimbing Anda tolong opvarnya mana ya, operasionalisis variabel. Anda langsung masuk, misalkan opvar itu 3.2.5 itu. Masuk ke 3.2.5, diklik sebelah kiri headingnya, nanti muncul di situ. Ya, jadi Anda nggak usah cari halaman berapa dan seterusnya. Coba-coba kembali ke paradigma penelitian. Klik paradigma penelitian misalkan 2.5 misal. Klik 2. Itu akan muncul gambar paradigma penelitian. Nah, itu akan komunikatif. Nah, ini udah dicoba Pak Ahmad sama beberapa mahasiswa kita. Ternyata membantu untuk mahasiswa dan membantu untuk dosen. Dosen pembimbing. Mekanismenya seperti itu ya, teman-teman yang di lab ini, mahasiswa lab praktikum, pertama mengumpulkan tesis maaf, biasa tesis Pak Ahmad, mengumpulkan skripsi Anda, mengumpulkan skripsi Anda, nanti dari skripsi itu akan dirunut ini caranya seperti ini, nanti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad tadi. Untuk detailnya ya nanti di praktikum nanti. Ini secara global roadmap-nya seperti apa sih? Flowchart-nya kayak apa sih di praktikum ini? Di pertama itu akan membahas office. Bahan office-nya apa? Bahan office-nya adalah tugas Medlit Anda akan diperbaiki. 1, 2, 3. Cara memperbaikinya gimana? Justru di sini. Di pertemuan pertama, kedua, ketiga mungkin Ahmad ya. Minimal 2 atau 3 pertemuan itu fix. Nah, bab 4-nya gimana? Bab 4-nya juga akan dibuat sambil jalan. Nanti menunggu bab 4, isi bab 4 itu kan isinya kan data ya di situ ya, analisis data dan seterusnya. Nah, untuk mengisi bab 4 nanti kita lari ke pengolahan data menggunakan SPSS. Nanti ada integrasi antara Excel dengan SPSS. Bentuk integrasinya gimana Pak? Apa hubungannya sih SPSS dengan Excel? Ya hubungannya biasa-biasa saja. Ya. Excel itu untuk memasukkan atau menginput data. Contoh gitu ya. Ini sekedar gambaran global aja ya Pak Ahmad ya di awal. Ya. Supaya lebih paham, karena saya sering dalam ujian skripsi sering bertanya, coba jelaskan cara Anda dari kuesioner, dari membuat dari paradigma ke opvar, ke kuesioner, sampai dengan Anda memperoleh di situ analisis, pet analisis. Ternyata banyak yang nggak bisa paham. Ya, betul. Saya tanya ke mahasiswa di situ pas saat baik saat bimbingan maupun saat ujian.
Saat Nah, sidang, betul. saat sidang. Nah, saat sidang akhir ini banyak yang nggak bisa. Apa hubungannya kuesioner dengan opvar? Itu juga nggak bisa. Waduh, repot. Apa hubungannya opvar atau operasionalisasi variabel dengan paradigma? Itu juga nggak nyambung, Pak Ahmad. Betul, betul, Pak. Nah, Sering di kita situ jumpai kayak gitu. sering kita jumpai. Jadi nanti kita sedikit tidak akan menerangkan metrik secara mendalam, tapi yang penting-pentingnya justru jadi mulai dari paradigma X1, X2 terhadap Y itu dari paradigma nanti bentuk opvar seperti apa. Jadi opvar itu atau operational variable itu adalah bentuk detail dari paradigma. Oke ya. Nah, paradigma opvar, dari opvar ini kita susun kuesioner. Jadi kuesioner itu ini secara ini ya, secara aturan di skripsi konteksnya skripsi ini ya Pak Ahmad ya. Jadi Iya, opvar, dari opvar nanti ada indikator-indikator di situ betul. dibuat pertanyaan. Jadi kuesioner itu dibuat bukan simsalabim berdasarkan opvar. Banyak ditemui dan banyak kita temui pas waktu sidang antara kuesioner yang sudah ada dengan opvar tidak nyambung. Tidak sinkron, betul. Tidak sinkron, Pak. Saya tanya, coba pertanyaan nomor 10 dari variabel X1. Dari mana coba? Nggak bisa jawab, Pak Ahmad. Dan Betul. ketika berusaha untuk menjawab, ternyata nggak match. Antara indikator dengan pertanyaannya nggak match. Nah, Yes. ini konsep-konsep yang perlu diluruskan. Ya mungkin, ya saya nggak tahu penyebabnya. Tapi minimal walaupun kita bukan mata kuliah matlit, tapi sedikit-sedikit nyinggung matlit yang penting-pentingnya. Ya Iya. saya ulang lagi di sini. Pertama Anda kumpulkan matlit Anda di DCR, terus kita bareng-bareng kita bareng-bareng benerin sesuai sistematika yang berlaku di sini. Menggunakan apa? Menggunakan tools MS Word dan Excel. Menunya apa saja sih? Nanti kita akan buat. Triknya bagaimana? Termasuk cara menggambarnya Pak Ahmad ya. Cara Iya, menggambar paradigma. Nanti supaya gambarnya nggak apa-apa harus di grouping, dan betul, seterusnya. betul. Itu akan kita bahas. Nah setelah itu selesai, sudah rapi lah ya, bab 1, 2, 3 kan sudah rapi. Masuk ke bab 4. Nah di bab 4 itu butuh pengolahan data, masuk ke SPSS. Nah di SPSS itu tadi telah diterangkan, hanya tools ya Pak Ahmad ya. Jadi Iya, artinya perangkat, hanya suatu salah satu perangkat, tools. Betul. salah satu tools. Tools itu bahasa kerennya lah ya, tools atau perangkat atau alat lah ya. Alat apa? Alat untuk mengolah data. Dan di sini kebanyakan data ini adalah data cross section. Cross section. Kebanyakan seperti itu, makanya pakai SPSS. Oke, nanti detailnya kita akan terangkan, ini globalnya saja. Nah, kita mulai dari SPSS untuk apa? Kaitannya dengan Excel. Excel dengan kuesioner apa hubungannya? Nah, ya, saya terangkan lagi. Dari awal paradigma, nomor 1 paradigma, silakan Anda catat paradigma. Dari paradigma nanti buat opvar. Oke, yang kedua opvar. Dari opvar dibuat kuesioner. Oke. Iya, Dari kuesioner nanti dibuat tabulasi. tabulasi. Nah, tabulasi ini pakai Excel, masuk kita pakai Excel. Sudah pakai Excel, ditabulasi, nanti baru masuk ke SPSS. Apa sih tabulasi, Pak? Tabulasi itu bentuk numerik lah ya dari kuesioner tadi. Misalkan ada sangat setuju, kita kasih angka 5. 5. Setuju kasih angka 4. Coba ya. Cukup Betul. setuju 3, coba ya. STS sangat tidak setuju 2. Tidak setuju Tidak 2, setuju 2 dan sangat tidak setuju sangat 1. tidak setuju 1. Nah, komputer kan nggak tahu nih sangat setuju, tidak setuju. Ngertinya kan angka-angka, ya. Nah, jadi nanti diangkakan, gitu ya, diangkakan 5, 4, 3, 2, 1.
apa namanya tempatnya, wadahnya. Kalau tadi kuesioner tadi nanti ditransformasikan ke dalam angka-angka tadi, diwadahi, wadahnya namanya tabulasi. Tabulasi. Dibuat pakai apa? Pakai Excel. Setelah kita buat tabulasinya, baru kita kirim. Tolong SPSS ini diolah dan seterusnya. Itu ya. Jadi seperti itu. Betul. Mekanismenya seperti itu, Pak ya. Nanti setelah selesai, nanti di SPSS selesai. Nah, ini ada bolak-balik dari SPSS, pas Balik analisis lagi. desk. Iya, Pak. Betul. Dari tadi kan sudah diterangkan oleh Pak Ahmad. Ada namanya analisis deskriptif. Sedikit ya, analisis deskriptif itu apa sih? Ya untuk mendeskripsikan, menggambarkan. Menggambarkan itu biasanya dengan statistik. Rata-ratanya berapa sih? Frekuensinya berapa sih? Jumlahnya berapa sih? Maksimumnya, minimumnya. Nah, itu namanya deskriptif. Mendeskripsikan. Nah, untuk mendeskripsikan itu diperlukan nanti Excel. Jadi nanti dari SPSS transformasi ke Excel. Betul. Nanti dari Excel, hasil dari Excel akan kita kirim ke Word. Karena di bab 4 itu, di bab 4 nanti ada analisis deskriptif, isinya Word, MS Word, keterangan bla 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 bla. Kan di bab 4 kan MS Word kan. Yes. Cuma di dalam Word itu ada Excel-nya. Excel-nya diperoleh dari SPSS. Nah, jadi ini integrasi Pak Ahmad ya. Konektivitas. Connected antar semua program yang kita pakai. Antar semua program yang kita pakai. Excel berhubungan dengan SPSS, Excel berhubungan juga dengan Word, SPSS juga berhubungan dengan Word. Nanti Anda untuk menampilkan gambar-gambar capture tadi, misalkan hasil dari SPSS, ya, nanti kan bisa klikkan copy, masukin ke Word, atau masukin ke Excel, dan seterusnya. Itu tekniknya macam-macam. Ini secara garis besar, seperti itu mekanisme. Jadi yang pertama tadi konten, saya dan Pak Ahmad pertama kali itu membicarakan konten. Kontennya apa sih? Kontennya Office dan SPSS. Office-nya apa sih saja? Bla 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 tadi dikatakan oleh Pak Ahmad. Terus SPSS-nya apa aja? Tadi telah diterangkan oleh Pak Ahmad. Nah, mekanismenya gimana? Tata caranya, urutannya, prosesnya dalam belajar ini tadi sudah saya sampaikan. Secara ringkas Anda kumpulkan Matlit ya Pak ya, tugas Matlit sudah, yang sudah Anda kumpulkan. Nggak usah diperbaiki, nggak apa-apa, yang seadanya. Nah, nanti kita perbaiki pakai apa? Pakai Office Study yang sudah diterangkan sama Pak Ahmad ini. Termasuk menulis daftar pustaka otomatis nanti. Sekali lagi, Anda nggak perlu repot-repot menuliskan daftar pustaka, ini stylenya apa, gitu. Karena ada aturan-aturannya. Nanti kita akan bahas secara lebih spesifik, Pak Ahmad. Betul. Itu bab 1, 2, 3. Sebelum dikumpulkan, terus sekitar 2 atau 3 kali pertemuan kita buat Office, insya Allah itu udah diperpak sama Pak Ahmad nanti dipermak. Wah, ini tidak benar, ini kurang pas, ini membuat tabel jangan seperti itu, membuat OVAR, membuat paradigma gini caranya, dan seterusnya. Nah, udah selesai, bagus, bab 1, 2, 3, masuk ke bab 4, SPSS, Excel, Word, campur jadi satu. Betul. Itu ya. Nah, nanti kira-kira goalnya seperti itu Pak Ahmad ya, berarti ya. Goalnya adalah goalnya nanti bab 1 sampai bab 4 itu dalam bentuk Office, dalam bentuk Microsoft Word, dalam bentuk ketikan yang sudah rapi. Oke. Gak mesti harus benar secara konten ya. Nanti kan soalnya harus bimbingan masalahnya. Betul. Tapi kita lebih ke arah tata cara Pak ya, sistematika dan cara pengolahan penyusunan lah ya Pak. Betul. Jadi 1, 2, 3, 4. Terus tugas Anda terakhirnya nanti di akhir itu Office-nya tugasnya adalah mengumpulkan bab 1, 2, 3, 4. Udah, masih salah nggak apa-apa.
secara konten masih salah nggak apa-apa. Yang penting sistematikanya benar. Gitu. Yeah. Karena sebagian juga sudah benar lulus bisa sidang ya Pak ya. Sebagian kan juga belum ya Pak ya. Jadi Belum. kita nggak menuntut untuk benar nggak. Gitu. Betul. Nah, jangan salah paham, ini sistematikanya. Yang kedua, tugas kedua adalah pengolahan data. Pengolahan datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk SPSS, tapi nanti di copy paste ke Excel. Caranya gimana? Nanti akan kita bahas. Betul. Jadi kita nggak usah pusing-pusing Pak Ahmad ya. Satu file Excel itu ada berapa itu? Mungkin 8 sheet atau apa? 8 satu sheet file ya, Excel sekitar itu apa ya? Sekitar 8 sheet, ada sekitar 8 sampai 10 sheet. Satu file itu data penuh skripsi Anda. Ya. Caranya gimana? Nanti akan kita bahas. Contohnya ada Pak? Ada di buku. Saya sangat mengharapkan Anda untuk mempunyai buku ini, untuk memiliki buku ini, karena tadi sudah ada contohnya tadi. Contohnya seperti apa? Sudah ada di CD. Itu mulai dari tabel X1, X2, Y, terus uji validitas, uji normalitas, uji macam-macam di situ, analisis deskriptif, analisis verifikatif, semuanya ada di situ. Yeah. Hasil dari SPSS, copy paste ke Excel ya Pak Ahmad ya. Udah selesai. Nah, itu sudah ada, dan itu tidak mungkin di YouTube diterangkan secara detail, agak sulit gitu. Yeah. Jadi tujuan dari YouTube streaming itu justru untuk mempermudah Anda dalam mempelajari buku ini. Karena lumayan tebal. Berapa itu? Hampir 600 ya Pak ya? Hampir 600 halaman Pak ya? Sekitar segitu Pak. Ya, hampir 600 halaman ini. Sudah stres duluan dan akhirnya cuman jadi bantal. Nah, caranya mempelajarinya seperti apa? Ya ayo kita ke lab bareng-bareng. Kita bedah caranya seperti apa. Jadi buku dan YouTube ini saling berkaitan. Saling berkaitan dan saling melengkapi Pak kalau menurut saya. Saling melengkapi. Betul. Mungkin yang perlu diingat sama anak-anak bahwa kita nih di lab nih sebagai fasilitator Pak ya. Jadi kita nih nggak ngajarin kalian sebenarnya. Kalian harus cari sendiri gitu. Ini kan kita bukan kelasnya anak SMA lagi kan, yang kita aja bukan anak kecil lagi kan. Tapi di sini tuh sebenarnya memfasilitasi kalian untuk mempelajari tentang metodologi penelitian, maupun kalau di lab ini kita fokusnya ke pengolahan data gitu. Nah, tadi kan memang secara olah data, contohnya pengerjaan kasus dan lain-lain itu di buku tuh sebenarnya sudah komplit sebenarnya Pak. Sudah komplit sekali bahkan ya Pak. Udah komplit. Nah, cuman kan ada flowchart secara urutan ya. Secara urutannya kira-kira bagaimana yang enak dan segala macam. Nah, itu lebih pas gitu. Lebih pasnya memang kita bahas yang di YouTube dan di kelas lab ini gitu Pak. Nah, tambahan dari saya. Terus satu lagi memang saya sempat diskusi sama Pak Imam sebelumnya bahwa kenapa kok MS Office dulu baru pengolahan data gitu. Nah, ini secara timeline juga kan kalian sebenarnya sekarang ini sambil proses menuju seminar proposal Pak ya. Sidang usulan penelitian atau SUP, kita disebutnya SUP, sidang usulan penelitian. Nah, sambil ngerjain SUP ini seminar Pak namanya. Iya, seminar usulan penelitian itu, SUP itu kita benerin sistematikanya dulu, sistematika penulisannya dulu. Nah, setelah itu pas pada saat pengolahan data, kami sih mengharapkan data yang kalian olah tuh sudah benar-benar data penelitian kalian gitu. Betul. Nggak 2 kali kerja ya Pak istilahnya kan gitu. Betul. Nggak 2 kali kerja. Lupa. Tapi kalau itu belum ya belum tercapai gitu ya, artinya mungkin kalian sidang skripsinya mungkin mundur gitu. Nggak apa-apa sidang skripsi mundur. Mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan Pak ya. Iya betul Pak. Betul Pak Ahmad. Tadi saya lupa itu. Kita diskusikan ya sebelumnya kan Pak ya, kita diskusikan. Nanti kita persiapkan untuk mahasiswa yang sedang skripsi, tolong dicontoh kami di buku ada 48. Dicontoh ada yang di YouTube, di PDF itu 36. Mana yang benar? Dua-duanya benar gitu ya. Yang benar itu Anda ya. Nah, misalkan Pak saya pegawainya di sana populasinya 49, ya udah 49.
Iya, 80 Pak. Ya 80. ya 80, betul. Selama kurang dari 100, udah dituliskan di situ. Ya, Jadi aturannya, kalau masih kurang dari 100, nggak usah pakai sampel. Ini tadi juga sama habis ngebimbing Pak Ahmad. Jadi masih saya tanya, sampelnya berapa? Masih bingung. Populasinya berapa? Masih bingung. Sedikit-sedikit Pak ya, karena ya. tadi barusan ini masih hangat ini. Jadi populasi ya seluruhnya. Pegawai Anda di sana ada 120. Terus dibagikan responden. Diperlakukan sebagai responden Sebagai untuk responden penelitian. Ya. untuk dibagikan kuesioner. Nah, kalau di kita di S1 ada kebijakan jangan 120 deh. Pokoknya kalau di atas 100 kita ada rumusnya lah. Ini nih rumus yang sering digunakan di Ya, kita ya, itu yang umum. yang umum itu rumus Lovin, meskipun banyak rumus yang lain. Ada rumus Lovin. Dari rumus Lovin itu 120 itu namanya populasi. Jadi keseluruhan responden namanya populasi. Yang kita pilih responden mana saja itu namanya sampel. Untuk menentukan sampel tadi pakainya kalau di kita pakainya Slovin, rumus Slovin. Misalkan dihitung bla 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 dari 120 akhirnya dapat 80 misal ya. 82 misalnya. Ya udah yang dipakai 82. Ya 82 itu namanya sampel, yang 120 namanya populasi. Oke. Jadi tolong ya. Nah, terus yang dipraktekkan berapa Pak? Yaitu sampel Anda 82 tadi misalkan. Ternyata dihitung cuma 70 Pak. Ya udah 70. Iya, betul, Ya. betul. Nah, itu Saya mungkin berak. sambil kita bahas juga nanti, mungkin cuman nggak di sesi kelas labnya ya, Pak ya. Nanti kita bahas mungkin Iya. di Iya. sesi lain, kayak di sesi sebatang dulu punyanya Iya. Iya. punyanya 0 SKS Academy. Nanti kita akan bahas Oh cara iya. kriteria pemilihan sampling yang baik gitu. Cara Ah, iya pemilihan iya 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 kriteria iya. sampling yang ideal itu seperti apa sih? Kan Iya iya sampel iya. tidak semuanya bisa kita pakai teknik simple random sampling gitu, tapi bisa Iya kita iya pakai iya. stratified, bisa kita pakai purposive gitu. Nah, itu Iya, mungkin nanti cluster ya ya bisa ya kita ya betul cluster dan lain-lain. Nanti ya kita bahas ya di ya sesi sebatang dulu mungkin Pak Imam ya. ya 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 betul betul. Jadi eh sekedar mengingatkan di sosialisasi pertama ya Pak ya. Iya, Kita di awal kan sudah ya sudah mengutarakan, mensosialisasikan bahwa ini ada yang namanya 0 SKS Akademi. Ya, ini wadah kita di sini netral untuk semua universitas bahkan praktisi dan akademisi mewadahi itu. Nah, konteksnya apa Labcom ini? Nah, Lab Komputer bekerja sama dengan LSKS Akademi. Diikutkan lah gitu ya. Jadi Lab Komputer diikutkan ke 0 SKS Akademi. Sebagian program dari 0 SKS Akademi. Nanti sekitar berapa bulan selesai program lab komputer. Bukan tidak mungkin kita bagi yang mau ya Pak Ahmad ya, bagi betul yang betul. mau konsultasi atau apa sih ya, kata kasarnya bimbingan lah ya, Ya, bimbingan. Jadi beginilah, ini mungkin bahasanya terserah lah apa tanggapan Anda semua. Silahkan bimbingan dengan siapapun, termasuk dengan saya. Tapi nanti biasanya dalam proses bimbingan, proses pengerjaan skripsi, ada masalah-masalah. Nah, di dalam proses itu ada masalah yang kadang-kadang kapan ya waktunya ketemu. Itu agak sulit. Aduh, saya gimana ya ketemunya, apalagi pandemi seperti ini. Nah, nanti boleh jadi ya, saya juga nggak PHP, boleh jadi nanti kita buka Q&A untuk khusus untuk mahasiswa. Kita buka bukan untuk lab ini berarti. Maksudnya betul. bukan formal ya. Artinya sertifikatnya nggak ada, sertifikat nggak ada. Uh, ya niat, insya Allah niat baik kita ya Pak Ahmad ya untuk membantu Anda. Silahkan nanti kita diskusi mengenai skripsi Anda semua. Kenapa?
Karena di sini sering pertanyaan-pertanyaannya berulang. Mungkin dari 10 orang ada satu, ya udah wakilin satu. Jadi ada Q&A. Nah, itu jadi yang disebutkan sama Pak Ahmad, isinya apa Pak? Sebatang dulu ya Ya, programnya. sebatang dulu itu sebenarnya sesi bertanya, memberikan tanggapan, diskusi, dan ulasan, Pak. Cuman namanya akronimnya kita bikin seru aja. Iya. Jadi kita bikin sebatang dulu. Jadi kita nanti karena ini formal ya, berarti kan labcom Pak ya. Nah, nanti di luar itu setelah itu kita mungkin ada sesi yang non formal atau semi formal, isinya tanya jawab mengenai skripsi, boleh bisa jadi dimasukkan ke sesi sebatang dulu karena kita ada sesi-sesi yang lain, sesi espresso, sesi kopi sore dan seterusnya. Intinya ya penelitian Pak ya. Betul. Intinya sebenarnya kita berbagi Pak. Cuman memang kalau di lab komputer ini kan kita memang fokusnya untuk sistematika penulisan dan pengolahan data gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke metodologi penelitian, padahal itu yang sebenarnya krusial dalam sebuah penelitian itu kan secara metode kan gitu Pak. Betul. Metode itu kan di metodologi kita belajar tentang cara dan alatnya gitu kan di metode, makanya jadi metode penelitian gitu. Nah, itu nggak akan bisa kita bahas di lab, makanya mungkin kita bahas di sesi 0 SKS Academy yang yang sesi sebatang dulu gitu. Dan itu juga mungkin secara program nggak bisa jalan paralel Pak ya. Jadi bisa jalan paralel dengan sambil jalan lab komputer, atau kalau sebatang dulu nanti juga sebenarnya berlanjut. Jadi sebatang dulu sebenarnya tidak ada kaitannya sama lab komputer gitu. Cuman hanya karena membahas sesi-sesi pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian atau berkaitan dengan penelitian gitu. Itu banyak sekali Pak, kemarin kita dapat masukan kan, kayak misalnya pemilihan topik penelitian yang tepat tuh seperti apa, terus bagaimana cara memulai penelitian gitu, terus kiat-kiat sukses menghadapi sidang skripsi, menghadapi penulisan atau pada saat bimbingan itu seperti apa gitu. Nah, itu nanti kita bahasnya di sesi-sesi santai Pak, di sebatang dulu. Ya. Jadi silahkan, ini boleh jadi nanti pasca lab komputer. Lab komputer ini fokus di pengolahan data dan tata cara penulisan. Ya kasarnya fokus di bab 1 sampai 4, cara menulisnya gimana dan cara mengolah datanya gimana. Nah, itu kan dari sisi itu ya. Sedangkan nanti ini udah selesai. Jadi Anda dapat sertifikat itu nanti ya setelah lulus. Artinya ini di internal lab formal, ada administrasinya. Nanti bagi yang sudah merasa bisa terus gampang lah skripsi gitu-gitu ya udah nggak usah ikut. Bagi yang merasa butuh, dan saya yakin dari pengalaman dari tahun ke tahun sih banyak sekali yang butuh, karena kita banyak diserang, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sampai keluar tuh jam 10 lebih Pak ya di kuliah Medlit Pak ya. Di kuliah itu banyak sekali pertanyaan. Oke, nanti kita bahas. Nah, dari pengalaman situ coba kita buat saluran ya Pak Ahmad ya. Saluran di masa pandemi ini kira-kira gimana? Di luar lab apa? Jadi di luar lab kita adakan sesi sebatang dulu. Intinya adalah membantu Anda nanti kalau dari sistematika di sini justru di konten berarti Pak Ahmad ya. Iya, konten, konsep dan lain-lainnya. Konsepnya seperti apa, terus ya yang berkaitan lah yang dengan skripsi. Tapi mungkin auranya, nuansanya santai Pak ya. Saya sambil ngerokok, saya apa. Kita santai. Biasanya secara psikologi yang seperti itu justru yang masuk biasanya. Jadi betul, dan sambil ngopi Pak ya, yang pasti sambil ngopi. Dan kita juga punya sesi yang lagi kita godok juga Pak sama teman-teman itu ngopi sore namanya Pak. Ngopi sore itu ngobrol filosofi sosial research Pak. Jadi sosial research ini kan ada filosofi penelitiannya sebenarnya kan. Jadi nanti bisa nyambung ke filsafat ilmu, nyambung ke yang lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya kita bicara sosial research atau kalau kita bicara manajemen, sebenarnya kan kita manajemen bagian dari ekonomi bagian dari sosial research gitu. Nanti ditarik lagi ada sosio humaniora dan lain-lain. Nah,
sesi-sesi secara kajian filosofisnya gitu. Nah, kita bahas di ngobrol filosofi sosial research itu, Pak, di ngopi sore sesi apa nama saya. Ya, menarik. Jadi bagi yang senang berpikir ini bagus sekali gitu. Bagi yang malas berpikir apa saya yang penting lulus ya kayaknya mungkin boleh lah nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau menurut saya sangat menarik. Justru bedanya Anda sebagai mahasiswa kaum intelektual dan enggak ada di sini cara berpikirnya. Cara berpikir dari filosofi. Karena filosofi ini menentukan arah hidup Anda. Kira-kira seperti itu ya. Filosofinya begini, ya nanti arahnya begini. Betul. Begini. Nah, filosofinya begini ya begini. Nah, secara tidak sadar, sebetulnya masing-masing kita itu punya filosofi. Secara tidak sadar, Pak Ahmad. Iya, betul. Tidak sadar. Nah, kita membenahi filosofi yang optimal untuk kita itu seperti apa sih? Untuk Anda seperti mana? Nah, itu ada sesinya lagi, tapi ya itu ya untuk sementara ini nanti dulu. Yang sekarang adalah lab komputer, nanti dilanjutkan atau boleh jadi paralel dengan Q&A ya Pak ya. Q&A-nya tadi di datang dulu nanti. Nah, boleh jadi juga serial. Wah, ternyata untuk mengolah data ini sampah sistematika juga pada kewalahan. Ya udah, nanti ditunda. Jadi istilahnya ada labcom, ada pasca labcom. Pasca labcom silahkan Anda curhat sama Pak Ahmad. Pak, saya keuangan, saya judulnya ini, atau saya topiknya apa yang cocok ya, dan seterusnya. Saya mengolah data begini Pak, itu ada data dari BI, Bursa Efek Indonesia, bla 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 bla. Aduh, saya mempunyai kesulitan begini, dan seterusnya. Nah, Pak Ahmad sudah biasa untuk mengolah itu di manajemen keuangan, dari yang keuangan. Demikian juga yang akuntansi. Jangan merasa dianaktirikan akuntansi. Akuntansi juga ada dua di situ, dari sisi data ya. Ada data persepsi, biasanya ngambil SIM Pak ya, sistem informasi, atau SIA, sistem informasi ya. Pak ya. Betul. SIA, tapi bukan SIA yang Sunda ya, kalau SIA yang Sunda kasar. SIA gitu ya, itu kan persepsi, tanggapan orang mengenai sesuatunya ya variabel tadi. Ada yang setuju, sangat setuju, ada yang cukup setuju dan seterusnya. Itu namanya data primer. Ya, langsung primary, langsung dari orangnya, dari respondennya. Nah, ada data sekunder, ya sudah diolah, gitu ya. Sudah ada data keuangan, sudah ada dari perusahaan. Ya udah, kita nggak tahu asalnya dari mana. Itu namanya data sekunder. Nah, itu juga sama, di akuntansi juga sama. Jadi bukannya di akuntansi semuanya data sekunder juga bukan, atau data primer semua juga bukan. Nah, nanti kita bisa discuss, bukan menggurui Pak Ahmad ya, kita share dari pengalaman kita. Ya, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa dari pengalaman kita discuss dengan S2, discuss dengan S3, pelatihan skripsi, pelatihan penulisan disertasi dan seterusnya, kita share lah, disesuaikan Pak ya tentunya ya, disesuaikan dengan S1 seperti apa. Betul. SOTA, konsep state of the art itu seperti apa, tapi untuk S1 udah cukup ini aja deh, kata Pak Ahmad. Disimpelkan Pak Imam. Oh ya, siap. Ingetin saya Pak Ahmad, dan nanti saya ingetin juga Pak Ahmad kalau terlalu rumit. Oh ya Pak Imam, siap. Jadi saling ini Pak ya, justru dengan diskusi berdua. Nah, nanti juga masuk Bu Windy ya Pak Ahmad ya. Masuk. Betul. Untuk apa Pak? Silakan Pak Ahmad mungkin bisa menjelaskan di abstrak. Iya Bu Windy, nanti kita mintain bantuan untuk ini Pak, terutama dari sisi konten bahasa Inggris ya. Jadi dari mulai mencari sumber referensi yang baik, misalnya kayak misalnya kita kan sebenarnya sekarang banyaknya nyari referensi itu dari jurnal Pak ya, bukan dari buku lagi gitu. Buku kan cuma sebagai penunjang gitu. Nah, jurnal penelitian itu kan yang
bagus adalah jurnal-jurnal penelitian yang sudah akreditasi di luar gitu. Misalnya kalau yang Ya, paling tinggi misalnya grade-nya kayak Scopus, misalnya kayak ya, di Web ya, of Science dan lain-lain, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan butuh apa ya? Setidaknya pengetahuan dasar lah tentang ya, bahasa Inggris ya, gitu. Bukan bukan bahasa Inggris semata-mata yang kita praktis tiap hari gitu ngobrol bahasa Inggris ya, gitu. ya, Tapi ya, 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 butuh ya, ya. pemahaman khusus tentang cara membaca jurnal, cara mencari apa istilahnya keywordsnya, cara mencari topik-topik utama Hmm, mana yang harus kita ya, ya, highlight gitu. Nah, ya, itu ya, Bu Indi nanti yang lebih menerangkan banyak ya, gitu. ya, ya, Termasuk ya, gimana sih cara nyari jurnal yang bagus gitu, misalnya yang sesuai dengan topik penelitian kita atau sebelum bicara topik penelitian sebenarnya sesuai dengan fenomena atau apa istilahnya interestnya ya, mahasiswa sebagai seorang peneliti itu cara mencari topik yang sesuai dengan itu seperti apa gitu ya. yang nanti selanjutnya jadi judul penelitiannya kan harusnya gitu Pak ya. Harusnya Cara ya. cara kerjanya Eh, penelitian tuh kan harusnya begitu Pak ya. Jadi eh, dari fenomena terus pelajari secara basic teorinya dan lain-lain baru kita dapat novum gitu. ya. Novum nanti jadi state of the art jadi novelty penelitian gitu. Nah, nanti bedanya novum, state of the art sama novelty itu apa ya? Nggak kita bahasnya di sesi lab, di sesi lain gitu. Bisa ngebul nanti ya Pak. Kalau betul, dibahas di sini bisa ngebul. betul, betul, Pak. Betul, betul. Karena ini terus terang ya untuk mahasiswa Sidia Labcom ini masalah novum, state of the art maupun novelty itu masih masih banyak yang pengertiannya masih belum pas, belum benar. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa terangkan sedetail mungkin, sesimpel mungkin. Nah, ya sebagai tambahan lah wawasan ya. Iya. Ya wawasan untuk kita, wawasan untuk Anda. Nah, mudah-mudahan nanti ada namanya pasca, siapa yang mau diskusi, kita persilahkan diskusi. Yes. Makanya muncul namanya NSA Komlab ya Pak ya? Iya, Komlab. NSA Komlab kayak gitu. Nah, itu satu validitas. Kalau untuk apa sih? Antara lain untuk itu nanti. Ya Pak ya, antara lain Betul. untuk itu. Konsultasi, curhat Mama Dede. Nah, ini curhat curhat medlit gitu ya. Nah, curhat medlit melalui apa? NSA 0 SKS Academy, NSA itu. NSA ini ada NSA Lab Computer Laboratory. Iya. NSA Comlab gitu ya. Nah, Atau itu nanti perlu. mungkin juga bisa di-develop juga sama teman-teman IT Pak yang apa namanya Okay. aplikasi Android lain lah setelah karena yang NSA Okay. Computer Laboratory ini kan sebenarnya ini fokus untuk permasalahan di laboratorium komputer Oh kita kan ya Pak, ya di ya lab ya ya komputer ya kita kan gitu. Jadi permasalahannya sebenarnya fokus ini gitu. Nah, ya ya. kemarin kan hasil diskusi kami bahwa si NSA Comlab ini sebenarnya sebagai wadah yang lebih enak lah. Jadi lebih terstruktur secara sistematis, terus kita ngasih update ke anak-anak, ke mahasiswa-mahasiswa lebih cepat, terus nyari link download misalnya kayak gitu itu lebih mudah. Untuk sesi yang lain mungkin bisa kita develop dengan aplikasi yang lain juga, Pak. Oke, udah di pasca aja Pak ya, pasca lab Pak ya. Oke, ya. Jadi itu gambarannya lumayan juga Pak ya, udah lumayan panjang Pak. lumayan panjang ini. Jadi gambarnya seperti itu, Anda nggak usah takut. Jadi Labcom ini akan mempermudah Anda dalam menulis sistematika skripsi, terus akan mempermudah Anda dalam mengolah data penelitian dan bagaimana sih mengelaborasi itu antara si Office dengan SPSS. Kapan sih saatnya kita dari Excel ke SPSS, dari SPSS ke Word, dari SPSS ke Excel, dari Excel ke SPSS. Nah, itu trik-triknya ada. Betul. Akan kita bahas di Labcom. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini harapannya akan mempercepat Anda untuk lulus. Ya. Tapi ada tapinya ya Pak ya. Tolong. Ini ada wanti-wanti lah kalau bahasa Jawanya ya di sini. Kalau di sini omat Pak ya. Omat dari awal. Bahasa Sundanya omat. Dari awal saya udah omat. Jangan nanti iya ya ternyata buku penting ya. Dari awal gitu ya.
Dari awal Anda punya bukunya, dari awal Anda mengikuti dengan baik YouTube Anda di situ di YouTube gitu ya, di channel kami 0SKS Academy. Terus jangan lupa juga satu lagi Pak, di GCR, Google Classroom. Google Classroom, betul. Jadi Google Classroom itu untuk administrasinya, tugas-tugas dikumpulkan di situ per kelas itu, bahkan nanti ada kelompoknya per kelas lah. Jadi nanti rapih. Nanti akan kami buat secara administratif supaya rapih. Jadi nama-namanya nanti supaya rapi. Nanti ada mekanisme tersendiri. Nanti akan kita bahas. Jadi supaya nggak overload di sini. Di sini pengantar Labcom ya. Kalau kemarin sosialisasi kan ya, ini pengantarnya. Pengantar itu meliputi apa sih yang akan dibahas, sama mekanismenya seperti apa gitu Pak ya. Betul. Mekanismenya seperti apa. Nah mekanismenya ya tadi sudah kita bahas panjang lebar. Saya kira kalau dari saya Pak Ahmad ini cukup segini aja. Kalau dari saya, barangkali dari Pak Ahmad ada tambahan, silahkan. Tambahan dari saya mungkin nanti ada sedikit split untuk yang konsentrasi keuangan sama akuntansi yang pakai data sekunder Pak ya, karena mungkin ada perlakuan beda. Jadi nanti masih kita masih kita diskusikan juga apakah nanti ada segmen terpisah atau hanya dibuatkan semacam video khusus atau gimana, nanti masih kita duduk kita diskusikan ya. Betul. Ada perkembangan lebih lanjut, jadi kalian harus tunggu di channel kita Pak ya. Iya. Sip. Ya, mungkin ada yang bertanya Pak, kemarin ada yang kenapa sih harus di YouTube 500 mahasiswa? Iya. Di pandemi ini ada 500 mahasiswa. Iya, kalau nggak pandemi itu bisa ini plus pandemi lagi. Gitu. Iya. Ya, kita lambat seperti ini juga sambil memikirkan bagaimana cara yang optimal untuk Anda semua di sini mahasiswa. Walaupun pandemi tapi tetap bisa mengikuti lab tanpa kehilangan esensi ya, kehilangan esensinya. Oke. Nah, terus ya udah tidak ada alasan Pak Ahmad. Tadi saya bilang ada yang bimbingan dengan saya. Sekarang tidak ada alasan. Wah, saya shift malam Pak, saya shift siang. Itu ada di YouTube. Mau Anda download kapan juga bisa. Mau Anda ulang-ulang sampai 5 kali, 10 kali juga silahkan. Ya, itu kan, nggak ada. Wah, saya diajar Pak ini, nggak membahas ini. Pak itu mau membahas itu, Bapak kok enggak. Nah, sama lagi. Yang dibahas itu, orangnya itu juga. Gitu. Jadi, Anda nggak bisa berkilah, waduh, yang diajar beda, terus waktunya nggak ada, terus, waduh, Pak, YouTube kan Anda bisa ini dimanapun dan kapanpun gitu ya Pak ya Ahmad ya. Betul Pak, betul. Terus modulnya itu modul ada dalam bentuk buku. Nah itu sekitar tahun 2018 saya tulis itu terbit ya alhamdulillah termasuk bestseller di Gramedia sampai habis sekarang. Sampai sold out Pak ya. Sold out, kehabisan stok di Gramedia seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia udah habis. Nah ini tinggal sisa-sisa pun ada di ini Pak ya, seperti Shopee dan seterusnya. Ada yang ngasih harganya luar biasa itu naik kayak ada yang 200 berapa, ada yang 250 ada. Wah, ya terlaluan. Jadi semacam nimbun lah gitu ya. Nah, saya kami mencoba ada divisi di sini, ada divisi NSA 0SKS Academy, NSA Bookstore. Tolong dong sana hubungi bener sih negosiasi supaya kita dapat gitu. Barangkali masih ada stok gitu. Kalau kemarin sih dari diskusi katanya masih ada stok gitu. Nah, kalau sudah nggak ada ya wayahna. Jadi ya sudah, gimana lagi? Tapi akan kita usahakan itu. Iya, betul Pak. Jadi ini bukan berarti buku ini bisa diperoleh di mana saja, gitu ya. Ini di Gramedia sudah habis, di Palasari juga jarang sekali.
seandainya ada juga nggak tahu harganya berapa. Gitu. Tolong modulnya berupa buku SPSE itu. Itu salah satu ciri keseriusan Anda dalam mengikuti labcom seperti Perkuliahan. ini, Iya, perkuliahan. betul. Karena ada Bahkan 3 sisi Pak ya. betul, lebih jauhnya lagi kan keseriusan anak-anak mahasiswa ini dalam menulis skripsinya kan Pak, sebenarnya kan Ya, gitu ya. Iya. Jadi dari sisi konten nanti ada streaming, YouTube, terus ada ada buku, gitu ya. Itu dari sisi kontennya. Terus dari sisi kita lewat GCR. Jadi rapih, tertata rapih. Karena ini untuk pertanggungjawaban ke manajemen. Ini udah ada Pak, udah ada. Bahkan ada buktinya. Ini sebelum Labcom, udah nggak apa-apa. Jelek juga nggak apa-apa. Ini sesudah Labcom, udah bagus ini. Nah itu bukti kami ke manajemen ya itu. Terus bukti itu juga untuk feedback kita ya Pak Ahmad ya. Artinya kita betul. Bisa diterima nggak ini? Jangan-jangan omongan kita kayak angin lalu gitu kan dan seterusnya. Nah itu ada feedback kayak gitu. Atau terlalu sulit dimengerti sebenarnya Pak. Sulit dimengerti. Supaya mudah mengerti, tolong kalau nonton ini misalkan YouTube atau yang Anda kebagian Zoom di ketua kelompok ya full ya, jangan nyetel terus pergi gitu kan, waduh repot. Insya Allah kami sekali lagi kami, saya Pak Ahmad Windy akan berusaha di Labcom akan berusaha seoptimal mungkin untuk membantu Anda menulis skripsi dengan baik dan benar, termasuk di dalamnya mengolah data, gitu ya. Tapi sekali lagi Pak Ahmad ya, kembali ke masing-masing personal, masing-masing mahasiswa. Betul Pak. Jadi kalau mengandalkan kami ya, tadi di kawan sebagai ke Pak Ahmad, kami sebagai motivator, kami sebagai fasilitator. Jadi motivator supaya cepat, supaya semangat, dan fasilitator nih loh, fasilitas yang kita bisa berikan ini. Yes, sehingga kita bisa provide ke anak-anak ini. Termasuk NSA dan seterusnya, Labcom dan seterusnya. Bahkan niat kami ini Labcom selesai, nanti pasca Labcom yang sebatang dulu. Saya kira sudah kita ulang-ulang Pak ini Pak. Betul Pak, betul. Sudah kita ulang-ulang. Sudah cukup, Pak. Pak Ahmad gimana, ada tambahan lagi? Sudah cukup Pak, mudah-mudahan ya? Selanjutnya bisa berjalan dengan baik, dan yang penting sebenarnya intinya anak-anak mahasiswanya serius mereka ngerjainnya ya Pak ya, maksudnya bukan cuma sekedar skripsi sambil lewat kan gitu istilahnya, tapi justru skripsi ini sebenarnya adalah istilahnya perubahan mindset gitu, perubahan paradigma berpikir yang membedakan kalian itu sebagai seorang scholar gitu atau seorang istilahnya sarjana lah gitu, betul, intelektual gitu, lebih jauhnya lagi intelektual sebagai seorang sarjana dan masyarakat biasa gitu ya. Justru penggambaran kalian tentang sistematika berpikir, cara berpikir, lebih jauhnya lagi logical thinking nanti dan lain-lain, itu yang membedakannya itu justru ini gitu, dan perubahannya itu dimulai sebenarnya pada saat kalian menyusun skripsi sebenarnya kan gitu Pak. Setuju sekali Pak Ahmad. Ini yang kadang-kadang lupa disampaikan itu ya. Terima kasih. Oke, dari saya kurang lebih cukup Pak Imam, mangga. Obrolan kita tentang pengantar ya, materi kita tentang pengantar lab komputer, saya kira sudah cukup panjang lebar di sini. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik, lancar. Itu semua harus ada kerjasama. Kalau mahasiswanya saja yang semangat, dosennya hari-hari juga nggak bisa. Atau sebaliknya, dosennya semangat, mahasiswanya nggak hari-hari juga. Tapi lebih dari itu di sini, yang penting sekarang itu ini kebutuhan Anda, kesadaran Anda dituntut, kesadaran ya bahwa Anda sekarang sedang membuat skripsi. Tolong membuat skripsi
ini karya sendiri. Ya sedikit-sedikit dari yang lain wajar, tapi itu jangan plek gitu ya. Nah, jangan copy paste. Sekali lagi, jangan copy paste karena Anda nggak akan bisa apa-apa. Dan Anda mulai sebenarnya menanam kebohongan ya. Itu dalam diri sendiri, betul. Dalam diri sendiri. Jadi Anda semakin jauh dari tadi yang diungkapkan Pak Ahmad di situ. Membentuk karakter, jujur gitu ya. Terima kasih dan mohon maaf, kami tim Lab Komputer minta maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi Islam. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dari keberkahan oleh Allah. Amin. Dan diterima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, termasuk di dalamnya kita belajar Labcom ini, mudah-mudahan dihitung sebagai ibadah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berjuang skripsi. Insya tetap Allah. Semangat, Pak. Iya, tetap semangat. Insya Allah setiap minggu, Sabtu malam minggu, dan kalau sewaktu-waktu perlu ditambahkan. Jadi seminggu bisa 2 kali. Gitu. Tapi itu nanti ada pengumuman. Oke, itu aja ya Pak Ahmad ya. Sampai di sini aja. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.